Learning atau fact di sini kita akan belajar mengenai introduction to machine learning. Dan sebelum kita mulai, kita warming up dulu. Kita boleh nanya-nanya kabar dari teman-teman. Dari sini boleh. Siapa namanya? Namanya Dias. Dias mahasiswa apa? Mahasiswa apa lagi? Matematika di Widadama ya. Semester 1. Ini dari awal banget ya. Ada lagi, ada siapa lagi? Bisa. Informatika juga. Iya. Semangat lagi. Oke. Sampai sekali hari ini ya. Oke, nah di sini sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan saya MC Indra atau boleh dipanggil Kang Indra atau Kang Syah, bolehlah. Ada beberapa Kang Syah. Di sini saya sebagai kulit juga dari GLC Widadama University, juga sebagai bangkit alumni 2024 yang 1 baru 10 tahun lalu. Ini ada sosial saya di Instagram, boleh saya ajak. Kalau ada pertanyaan, kalau LinkedIn juga boleh. Kalau mau connect silakan. Dan ada GitHub juga. Nah di sini bakal di mana tempat saya bakal nyimpan semua materi-materi untuk study gel. Bisa dilihat juga kalau klik kalau search GitHub-nya ada juga materi-materi dari study gel 1, 2 sampai 3. Di situ ada mulai dari coding-codingannya, materi-materi insight kayak gini, dan yang lainnya juga bakal saya taruh di situ. Oke. Selanjutnya, nah di subject intensif ini kita bakal ngapain aja sih, materinya apa aja. Nah yang pertama kita berada di sini di kotak pertama gitu ya, di flow pertama. Ini kita akan belajar introduction to machine learning. Di sini itu kita bakal belajarnya teori ya, full teori yang untuk machine learning dulu. Jadi bisa bilang 100% lecture, zero coding. Nah kecuali di bagian sini itu bakal di mix ya, bisa bilang 50% lecture juga 40% lagi kita ngulik bareng untuk mempersiapkan di project ini. Jadi kita lecture terus ngulik bareng, nanti di akhirnya bisa buat portofolio juga, sharing data di sini juga, di sini. Jadi di akhirnya tuh ekspektasinya adalah kita bisa mengetahui beberapa algoritma machine learning gitu, mulai dari supervised sampai unsupervised. Itu aman, Man. ini kita tahu dulu ya. Jadi it's okay, nggak apa. Kalau mau buka laptop atau machine mau kontak itu it's okay banget, bagus banget. Oke. Nah buat rules lagi di sini santai aja ya, anggap aja diskusi untuk gitu ya, mahasiswa sama mahasiswa learning focus. Jadi kalau misalkan di tengah jalan ada pertanyaan silakan raise hand aja. Ini bukan pakai sini, pakai tangan beneran gitu, raise hand gitu. Soalnya nggak ada Q&A di akhir sesi, jadi setiap berjalannya flow aja, kalau ada yang ingin ditanyakan langsung ditanyakan. Oke, kalau udah mantap kita ke selanjutnya. Nah, menurut kalian gambar di samping itu laki-laki atau perempuan? Perempuan. Siapa? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Yang jawab perempuan ngaco. Oke, mayoritas perempuan, laki-laki. Iya. Nah, yang jawab perempuan, kenapa kalian bisa menebak ide perempuan gitu? Karena ada beberapa ciri-ciri yang bisa menyebutnya perempuan. Iya, gue apa contoh ciri-cirinya? Mohon maaf, payudara Oke, apalagi? panjang, Apa yang panjang? Rambutnya panjang. Terus apa lagi? bahunya yang tidak terlalu lebar. Bahunya nggak terlalu lebar. Oke, banyak ya jenis-jenisnya. Kalau yang mau bilangin laki-laki, kenapa? Kenapa laki-laki? Nah, seperti yang tadi proses kita untuk menebak-nebak itu kan dari experience juga ya. Kenapa kita tahu bahwa dia kalau laki-laki perempuan itu panjang rambutnya, sebaunya ini segala macam. Itu kan bisa dibilang kayak kalau misalkan kita rule sistem kan if ya. Misalkan tuh if rambut panjang lagi. If rambut panjang terpenuhi berarti misalkan kita cek undaknya gimana, undaknya segini. Terus cek lagi kulitnya, misalkan kalau kulit putih misalkan perempuan dan segala macamnya. Sebenarnya proses kita berpikir atau learning talk kita itu sama aja seperti yang machine learning yang akan kita bahas gitu. Dimana kita belajar dari experience apa yang kita pas kecil, juga experience yang udah kita tumbuh dari data juga gitu. Misalnya gini,
Misal ada bentuk-bentuk yang abstrak yang kalian nggak pernah tahu sebelumnya. Misalnya ini itu kita identifikasikan sebagai bentuk budi, bentuk dua dimensi namanya budi. Kalian kan nggak tahu ya apa bentuk budi itu apa gitu. Nah, tapi gimana cara saya ngasih tahu kalian adalah ya kita tunjukin, kita show gitu ke kalian bahwa itu tuh bentuk budi. Dan gimana cara tahu bahwa ini budi dan yang ini bukan budi adalah dengan ya kita kasih banyak sampel si budi-budi itu gitu. Misalkan gini budi, dia kebalik, dia mana. Supaya ketika misalkan kalian si gambar ini dibalik, itu kan akan masih nebak itu bahwa itu perempuan gitu. Karena ya ciri-ciri di situ. Seperti halnya budi, misalkan, oke budi ada 3 sudut, bisa ada sini, ini sudutnya. Kalau ini karena nggak ada sudutnya jadi bukan budi, gitu, misalkan. Nah itu juga sama yang akan kita bahas yang akan datang gitu. Dimana kita kasih sampel set of data, experience itu dimana kita sebuah mesin itu belajar dari eksperimen tersebut. Nextnya, what is learning? Nah, machine learningnya sendiri itu apa sih? Kalau menurut Merriam Webster itu adalah proses mendapatkan informasi gitu, gaining knowledge atau skill by study, bisa melalui study, practice latihan atau dikasih tahu kayak tadi Budi gitu. Atau juga bisa karena melakukan sesuatu, karena sudah sering melakukan foto-foto misalkan oh kalian jadi bisa bisa lebih expert, itu adalah learning, dimana kita melakukan hal tersebut gitu bertahap. Nah kalau dari computer program itu bisa dibilang belajar dari experience, dari experience itu sebutnya ketika dia melakukan task T misalkan dan performance measure-nya P, hasilnya P gitu. Dan performa dari mengerjakan task T itu di measure lagi dari P dan terus meningkatkan ke experience-nya atau kayak gitu. Mungkin agak ribet, jadi saya akan ke sini selanjutnya. Nah, di machine learning sendiri, ini kan apa sih yang membedakan traditional programming sama machine learning? Nah, sebenarnya kita sini dulu. Machine learning itu adalah sebuah bidang studi di mana kita memberi sebuah komputer itu kemampuan untuk belajar tanpa kita secara eksplisit memprogram hal tersebut. Misalnya kayak tadi perempuan atau laki-laki itu kan yang saya kasih contoh itu adalah traditional programming. Gimana nih data program kita memprogram nih dikatakan perempuan tuh ketika apa? Misalkan syarat pertama ketika rambutnya panjang, berarti ketika if rambutnya panjang, if rambut panjang sama dengan terus ada sequence lagi, cek lagi bahunya, cek lagi kulitnya, cek lagi berbagai macamnya, baru di akhir itu ada outputnya perempuan atau laki-laki, yes atau no, true atau false. Sedangkan di machine learning itu kita nggak secara eksplisit memprogram bahwa perempuan tuh begini, laki-laki tuh begini. Tapi kita ngasih banyak contoh gambar perempuan, bisa dibilang contoh gambar perempuan, dimasukin banyak data, dan dikasih output gambar ini itu perempuan loh. Misalnya ini. Gambar ini itu dikasih label sama dengan perempuan. Terus ada contoh gambar lain lagi. Ini sama dengan perempuan. Terus ribuan, itu bisa dikasih contoh juga gambar mana sih yang laki-laki gitu. Nah dari data yang dikasih label atau dikasih penjelasan bahwa ini juga gambar apa, itu si mesin bakal belajar, bakal ngasih output. Misalkan dia bakal, kalau di mesin ini adanya CNN ya, convolutional neural network, dimana dia akan belajar pixel by pixel. Oke, perempuan tuh ketika apa, misalkan ketika di sini ada kesininya, itu bakal akan sangat kompleks. Dan di sini hasil dari machine learning itu adalah si programnya. Si keterangan si F plus F dari yang banyak ini yang ribuan mungkin bisa dibentuk dari si machine learning. Jadi kita nggak secara eksplisit ngeprogram misalkan banjir itu ketika gunanya gini, misalkan tuh ketika hujan enggak gini. Tapi ketika kita kasih data apa yang membuat banjir sebanyak banyaknya mungkin ya, misalkan ribuan atau ratusan,
terus nanti di akhirnya itu adalah si programnya. Dia bakal mengidentifikasi kapan dikatakan ada banjir, kapan suatu gambar itu adalah laki-laki, dan kapan suatu gambar itu adalah perempuan. Ini adalah machine learning. Nah, kapan kita menggunakan machine learning? Ketika susah kita mengoding tulis solusinya dari tangan. Misalnya tadi kan yang laki-laki atau perempuan ya. Kalau kita misalkan mengidentifikasi peraturan dikatakannya perempuan atau seperti apa, itu bahkan mungkin ribuan. Soalnya tadi misalkan rambutnya panjang, kan nggak semua perempuan tuh rambutnya panjang gitu. Laki-laki juga bisa rambutnya panjang, perempuan juga bisa rambutnya pendek. Nah itu peraturannya bakal sangat panjang dan bakal sangat rumit gitu. Oleh sebab itu kita perlu learning algorithm, perlu sebuah mesin yang dimana dia bisa belajar. Juga sebuah sistem yang perlu beradaptasi terhadap lingkungan yang berubah-ubah. Misalnya spam detection. Misalnya di tahap awal itu dikatakan spam ketika misalkan ada link-link undangan, terus karena semakin dia expert, spamnya misalkan nggak disisipin image dan disisipin apa lagi. Itu situasi yang berubah-ubah itu dimana kita perlukan learning algorithm. Saya ingin sebuah sistem yang bekerja lebih baik daripada manusia gitu, departemen programmer. Misalnya ada namanya machine learning buat mainin tic-tac-toe atau misalkan chess gitu. Nah itu misalnya spam detection aja deh atau yang ini. Kalau misalkan kita melakukan spam detection manual itu bakal sangat repetitif, lama dan sangat mahal. Kalau manusia yang melakukan hal yang tersebut gitu ya, bakal sangat lama, mungkin 1 detik bisa mendeteksi satu spam, 1 detik spam, berarti kalau kalau 60 detik kan cuma bisa 60 spam ya, sedangkan spam itu ada bisa dihujani bisa jutaan atau ribuan. Nah oleh sebab itu kita memerlukan sebuah sistem yang bisa mendeteksi spam. Mana 1 detik mungkin bisa ribuan spam yang terdeteksi gitu. Karena itu kan mesin itu baik dalam melakukan hal-hal yang repetitif gitu. Mereka nggak ada capeknya. Tadi di mana kita membutuhkan machine learning. Juga privacy fairness, misalkan revenue system, kita pengen dia yang privacy dan juga adil gitu ya, daripada kita buat rankingnya sistem gitu. Keep allow rating kayaknya kalau dia main chess gitu, bisa algoritma seperti itu. Nextnya, nah ML itu erat kaitannya dengan artificial intelligence atau AI. Nah, mengutip dari bukunya Stuart Russell dari Artificial Intelligence and Model Process Intelligence, AI itu apa sih? AI itu bisa dikategorikan bisa dibuat kategori yaitu thinking humanly, thinking rasional, acting humanly dan acting rasional. Thinking human itu maksudnya dia bisa kita bisa melakukan sense gitu, bisa melakukan decision, membuat thinking, decision making gitu. Dan kalau sekarang jadi GPT, misalkan dipilih, saya butuh pilihan A atau B, jadi bisa melakukan pembahasan di situ gitu. Itu bisa lebihkan secara rasional. Secara rasional itu misalkan simpelnya gini, misalnya ada sebuah premis ya, semua burung itu bisa terbang. Budi adalah burung, berarti Budi bisa terbang? Bisa ya, karena ya semua burung itu adalah bisa terbang gitu. Itu adalah berpikir secara rasional. Juga yang paling penting acting rasional sebagai humanity. Ada yang namanya istilah agen ya. Nah, dari sini juga bisa dikembangkan misalkan ada lagi saya AI agent. Agent itu artinya melakukan sesuatu atau suatu entitas yang melakukan sesuatu, misalnya AI agent. Berarti ada sebuah AI yang bisa melakukan suatu hal gitu. Secara kompleksnya itu secara expert ada AI yang bisa mengakses data. Misalkan kita mintain yang jadwal, dia bisa membuat jadwal masuk ke Google Meet, masuk ke Google Calendar, itu dinamakan AI agent. Nah dia do something gitu, do something melakukan sesuatu si agent tersebut. Selanjutnya, nih taksonomi AI machine learning itu
bisa dibilang ada tabung dari AI. AI itu kan kemampuan sistem untuk kemampuan sistem yang bisa meniru kecerdasan manusia gitu. Misalkan bikin memory, bisa melihat, mungkin ada namanya vision, bisa mendengar, ada saudara speech, gitu, NLP juga bisa. Yang juga AI itu ada namanya machine learning. Di mana machine learning itu dia belajar dari data. Juga ada deep learning, neural network, juga ada generative AI. Gak semua AI itu melakukan learning ya, atau machine learning aja. Ada juga namanya rule based system. Seperti tadi yang saya kata tadi, yang if banyak itu, juga ada three source, atau ada juga namanya symbolic reasoning. Biasanya rule based system itu biasa kita ekstrak dari decision tree juga bisa, atau dari rule based terus menjadi decision tree. Misalnya kapan dikatakan banjir, misalkan kita cek pertama hujan enggak, misalkan curah hujannya berapa, juga peraturan kedua, oh misalkan apalagi misalkan irigasinya nggak bagus, itu namanya rule based system, di mana ada beberapa peraturan yang akhirnya adalah outputnya apa gitu. Oke, nextnya. Ini contoh penerapan machine learningnya. Seperti biasa ya, ada mobil otonom, ada mobil berjalan. Dimana di sini, dimana ada radarnya di bagian sini, ada radarnya, ada visionnya, yang mendeteksi environment atau tantangan-tantangan yang ada di tempatnya. Misalkan ada obstacle-nya, ada mobil. Kalau misalkan di depan sini tadi ada mobil, berarti kecepatannya harus diturunin misalkan ya. Atau di depan ada sign berhenti atau sign penyeberangan jalan, berarti harus dipelanin juga. Ini contohnya autonomous cars. Terus ada lagi face images. Ini misalkan kita inputin wajah gambar ini, nah yang tadi saya lihat tadi dia akan mendeteksi pixel by pixel, pixelnya, warna-warna pixelnya, juga si edge-nya atau sisi-sisinya gimana. Misalkan di sini, oh tentunya kalau lulus di sini, bakal bebas di sini ada instruksi, ini ada putihnya, putih brown di sini. Terus ada picture, combination, terus ada object. Mana di sini akan berubah jadi gambar kayak gini. Jadi sini aja biar jelas gitu. Nah ini melalui beberapa tahap dan memerlukan computational funds yang luar biasa ya, biasanya pakai GPU. Soalnya kalau pakai CPU bakal sangat lama. Nextnya lagi, nih di automatic speech recognition seperti biasanya misalkan kalian pakai Google atau pakai Gemini atau pakai Siri gitu ya. Ini ada namanya speech recognition di mana kita dapat masukin input dan si gelombang suara itu bakal dideteksi sama si modelnya. Ini gelombang suara apa dan nanti bakal di-record dan bakal di transcript dan list model. Misalnya ini, Hi, how are you? Kita inputin gelombang suara, terus setelah dibaca gitu dideteksi keluar outputnya Hi, how are you? Gitu. Next. Sampai sini mantap. Nah, next. Nah, ada machine learning itu ada memiliki beberapa tipe belajar atau metodenya. Di sini bisa dibilang ada garis besar, ada 3. Itu ada supervised learning, ada unsupervised learning, sama reinforcement learning. Kalau supervised learning, kita di mana kita memiliki data, dan dia itu ada labelnya. Ada labelnya itu apa? Misalnya kalau gitu, misalnya ini nomor lah ya. Nomor di sini apa? Rambut panjang. Rambut panjang. Apa lagi? Facebook. Enggak. Beberapa sih. Ini perempuan.
Nah, misalkan tuh rambut panjangnya yes, gitu ya. Yes, kulitnya yes, perempuannya yes. Atau juga bisa dibilang dalam bentuk yes itu satu, no itu nol. Bisa dibilang kalau rambut panjangnya nol, kulit cerahnya satu, itu nol. Satu. Kalau dia lagi nol, nol, nol. Nah, di identifikasi di sini atau yang diklasifikasi ini adalah namanya label atau output yang ingin dicarinya, desired output sebenarnya. Sedangkan di sini itu adalah fiturnya atau hal-hal yang menyebabkan si label ini terjadi. Misalkan kita katakan perempuan ketika apa rambut panjang sama kulit putih misalkan. Nah, fitur-fitur ini menyebabkan si label ini terjadi. Terus kalau unsupervised learning itu yang gak ada labelnya gini, pernah ada labelnya gini, dan biasanya dia itu untuk clustering, bukan untuk memprediksi apa yang terjadi ketika fitur-fitur ini berjalan sesuatu, tapi untuk mencari pattern atau pola yang menarik dari si datanya sendiri. Misalnya dari sini, oh kita bisa mengidentifikasi bahwa berapa banyak sih yang yes pas sama segmentasinya gimana tanpa ada output yang kita inginkan secara khusus gitu pada desain output. Terus yang ketiga ada reinforcement learning, di mana di mana sebuah sistem atau agent tadi itu berinteraksi dengan dunianya lah, dengan environment-nya, dan belajar melalui reward and punishment gitu. Nanti ada contohnya di akhir biar lebih jelasnya lagi. Nah, ini contoh tadi yang supervised learning. Ini kalau kalian yang di Maya bakal belajar ini di mata kuliah AI. Mana ini bisa dibilang ada datanya shallow world-nya machine learning gitu ya. Ada sebuah tabel yang dimana kita pengen cari tahu dia itu enjoy sport atau tidak. Jika diketahui beberapa fitur. Ini ada sky, air temperature, ability, wind, progress, dan kualitasnya apa. Misalnya ketika sunny, air temperaturnya hangat, kelembapannya normal, dan sebagainya macam itu kita enjoy sportnya itu. Sedangkan kalau misalkan hari ini cold itu dingin, kita tidak enjoy sportnya itu. Jadi kita bisa melakukan prediksi. Kapan misalnya misalkan ini sunny, ini cold, ininya normal, ininya apa jenisnya, maka yang dicari enjoy sport atau tidak. Dia bakal menikmati sport tersebut atau tidak, yes atau enggak. Itu yang akan kita cari melalui machine learning. Nah, sebenarnya oke. Nah, supervised learning itu ada namanya regression. Regression itu kita gunakan untuk memprediksi suatu hal yang memiliki nilai continuous atau kita ini. Misalnya kita ingin memprediksi harga rumah jika diketahui itu jumlah kamar tidur sama luas rumah. Misalkan yang ada 4, luas rumahnya 2000 gitu ya, dan ini harganya berapa gitu. Harganya berapa, apakah misalkannya 2 miliar, 2 juta US dollar atau gimana. Nah ini ada namanya nilai-nilai continuous. Juga nilai continuous itu juga kayak temperatur ataupun values atau apa yang ada rentang tertentu. Misalkan dia itu di sini temperatur 20 dari misalkan berapa ratus, itu namanya nilai continuous. Seperti itu mata jiwa. Regression juga dia mencari relasi ya antar si fitur-fitur ini, namanya fitur independent variable ini sama dependent variable. Relasinya apa sih? Jumlah kamar tidur sama luas tidur itu yang menyebabkan harganya naik atau turun gitu. Nah ini misalnya kita
bikin 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 bed ya. Misalkan ini jumlah kamarnya dulu ya. Sangat cepat. Ini ada satu, dua, tiga, luasnya 1.000. Harganya misalkan ini ada harganya itu 1.000, bunga ya. Ininya 2.000, ini 2.000. Misalnya kamarnya satu itu harganya 1.000, sedangkan kamarnya dua itu harganya 1.500. Sedangkan tiga itu adalah 2.000. Nah, misalkan kalian, saya tanya kalian, misalkan saya punya rumah yang rumah dengan 4 kamar, itu kira-kira harganya berapa? Kita punya satu kamar harganya 1.000, 2 kamar harganya 1.500, 3 kamar harganya 2.000. Nah, kalau 4 kamar harganya berapa? Nah, secara intuitif kita mungkin bisa lihat ini perbedaannya. Nah, yang tambahan satu kamar itu nambah 500 harganya. Jadi mungkin nanti kita memprediksi melakukan regression. Oke, di sini loh kita 4 kamar tuh harganya di sini. Nah, tapi kadang seringkali aplikasi di dunia ternyata tuh udah gampang itu berasa. Gimana kalau kita memprediksi belakangan 1,5 berarti di sini, di sini, di sini. Kadang banyak 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 kasus itu malah dia itu sangat random gitu. Contohnya di sini, musuhnya di sini, musuhnya di sini, misalkan. Kadang-kadang kurvanya gini atau kurvanya gini, itu akan sangat ribet. Gitu, kadang-kadang lurus. Yang bentuknya lurus itu sangat jarang di dunia di luar application ya. Nah, ini seperti tadi contohnya memprediksi harga rumah berdasarkan misalnya luas dari rumahnya, juga mengestimasikan jumlah penjualan gitu ya, berdasarkan ekspektasi budget. Misalkan kita bantu kita 1 juta, kira-kira penjualannya yang dihasilkan berapa, kita mengestimasikan itu. Juga forecasting temperatur berdasarkan cuaca yang enggak ada. Misalnya sebelumnya itu panas, oke mungkin kita bisa ini misalkan tuh panas jadi mungkin bisa di sini akan langsung ke sini gitu, akan dari sini akan naik atau turun gitu. Mungkin kayak trading kayak kita memprediksi naik atau turun gitu, kasih naik gitu, dia akan naik atau turun suatu value gitu, forecasting berdasarkan timeline atau ada time series. Nah, satu lagi classification. Kalau classification itu kan tadi kan nilainya, nah kalau classification itu dia bentuknya discrete atau contohnya kayak yang tadi, yang kayak enjoy sport tadi. Ini Sky itu dia punya 2 nilai, ada sunny, ada rainy gitu. Juga temperatur ada bisa warm, bisa cold gitu. Nah, ini discrete dan kita bisa melakukan hal ini menggunakan klasifikasi. Itu labelnya tuh misalkan tadi sepuluh atau tidak, kayak tadi endorsport atau tidak, yes atau no, the 1 atau 0. Juga fiturnya juga variabelnya. Binary classification itu misalkan tadi yes atau no. Juga ada beberapa klasifikasi itu yang bukan biner gitu. Bukan biner itu cuma kemungkinan ada bukan 2. Ini 1 atau 0, tapi bisa juga lebih dari 2. Misalnya sport adalah simultan daily atau sangat menikmati atau sangat tidak menikmati. Itu kalau lebih dari 2, kalau 2 itu namanya biner, kalau lebih dari 2 itu biasanya multi class itu, multi class classification. Jadi dari 2 kemungkinan ya yang bisa dihasilkan dari suatu data tersebut. Misalkan tadi kita mau mengklasifikasi jenis-jenis data berbeda, misalkan ada beberapa data-data, misalkan
paruhnya apa, warnanya apa, seperti ukurannya berapa. Misalkan ini burung apa, burung gereja atau burung apa, itu bisa dikatakan class classification. Mantap sih, mantap. Ini metode classification contoh lagi ya. Misalnya ada sebuah data yang kita mau memprediksi apakah sebuah kanker payudara gitu ya, itu ganas atau lunak. Apakah dia itu kankernya ganas atau tidak cukup berdasarkan dari ukuran si tumornya yang dilihat payudara tersebut. Dari data kita ketahui bahwa ketika tumor size-nya misalkan tuh segini di ruangan tadi, yaitu labelnya adalah itu jinak, itu tidak berubah aja lah, tidak ganas. Sedangkan ketika tumor size-nya dalam beberapa titik ini, yaitu kankernya ganas. Ini juga kita bisa klasifikasi seperti ini. Nih, kalau kita satuin gitu ya, nah kita ingin memberikan garis juga atau mengkuantifikasi dari si berarti kan punya data. Terus kita bikin mesin learning yang bisa memodelkan itu. Kapan sih dikatakan ganas, apa dikatakan sinak gitu? Mana batasnya? Nah, kapan untuk ukuran dari si tumor yang ganas tersebut? Nah, setelah melakukan klasifikasi, didapat kita ambil batas dari sini. Garis ini ketika melebihi semakin ke kanan, artinya dia ganas. Dan kalau semakin ke kiri, artinya dia tidak. Walaupun aplikasinya, jika ada yang galahnya di sini, itu juga ada yang biru di sini. Itu memang nggak selalu 100% akurat gitu. Kadang-kadang klasifikasi itu ya berdasarkan data, tidak ya sedikit. Terkadang walaupun ada yang sedikit gitu. Namanya oke. Oke. Terus di klasifikasi itu ada beberapa algoritma yang bisa kita gunakan. Ada logistic regression, decision tree, ada random forest juga, ada SVM, PNN, net bias, sama neural network ini bias yang pernah kita coba ya di yang ketiga ini tadi, jadi ketiga, sama naik bias. Juga ini adalah algoritma klasik yang nanti akan kalian pelajari mungkin ketika di semester ketika belajar AI atau enggak di open database kalau ngambil database itu. Saya akan coba juga nanti di pertemuan yang selanjutnya kita akan coba beberapa dari sini untuk menentukan kapan kita menggunakan SVM, kapan kita menggunakan KNN gitu, kapan juga kita menggunakan decision tree. Karena nggak ada algoritma yang cocok untuk semua data gitu. Nggak ada yang one shot for all gitu. Semua data tuh harus cocoknya ke salah satu algoritma atau ke beberapa algoritma aja. Gak bisa dia ada data misalkan tadi data ini oke, karena datanya gini kita pakai decision tree atau enggak pakai KN artificial neural network gitu ya, mungkin gara-gara lagi hype gitu. Dan juga kadang-kadang nggak cocok gitu. Selanjutnya yang kedua di sini aman. Oke. Selanjutnya ada unsupervised learning yang dimana tadi contohnya ada labelnya gitu. Karena kita tujuannya adalah mencari hal-hal yang menarik, cari pattern yang baik dari si data tersebut. Ini perbedaannya yang bisa kita lihat ya, di mana supervised itu ada label, sedangkan unsupervised tidak ada label. Goalnya sedangkan supervised itu adalah memprediksi dari si outcome apa yang akan terjadi ketika nilai-nilai dari sistem itu demikian. Sedangkan kalau unsupervised itu tuh mencari kayak hidden code-nya. Kok gini sih datanya gini gitu. Ini contohnya gini semuanya bisa. Ini clustering sama bisa juga anomaly detection. Misalnya biasanya data kayak gini, sedangkan kok tiba-tiba ada yang unlock sedikit gitu bagaimana. Itu bisa menggunakan clustering. Algoritma ini juga bisa pakai PCA, analisis juga atau encoders. Ini ada beberapa tipe dari si unsupervised learning. Tadi clustering, di mana kita menggrouping beberapa data.
juga ada dimensional reduction gitu. Filter compression misalnya sering kali ya di web application itu label tuh nggak cuma 2 atau 58, itu banyak banget, bisa 18, bisa 40 gitu. Apalagi kalau ketika kita menerapkan markup encode juga. Atau misalkan ketika ini ada yes atau no, kita klik dibalikin lagi gitu. Yes dan 1, no, no, no. Itu dimensinya bisa banyak dan kita bisa melakukan dimensi reduction untuk mengurangi kebutuhan komputasi juga dan kerumitan dari si labelnya tersebut. Next nih, ini tadi contohnya ya. Contohnya clustering. Dengan di sini kita punya data ya, data tempatnya itu kayak gitu. Tapi kita clustering, mana sih yang kelompok dulu tuh banyak, kelompok merah itu mana gitu, kelompok itu mana. Kita lakukan customer segmentation misalkan di sini itu yang spendingnya berapa, royalty berapa gitu. Oh yang merah itu kita clusteringnya sebagai apa? Dari situ kita bisa melakukan suatu hal yang belum dari bisnis tetap juga. Contoh lagi ini ada genomic application-nya. Kita bisa menggrouping ya individual genetic similarity. Kalau di sini similarity ada dua ya, individualnya. Kalau merah puluhan gini, kayak gimana? Kalau gimana gimana? Kita bisa melakukan grouping. Terus juga bisa seperti tadi saya katakan dulu ya, melakukan segmentation kalau merah itu artinya apa dan apa yang bisa dilakukan untuk itu. Juga bisa melakukan organize komputer, juga social network analysis ini kita ngomong juga ya instrumental analysis. Nextnya, nah reinforcement learning kita masuk ke pembahasan yang terakhir. Ini adalah tipe machine learning dan dimana si agentnya itu suatu hal yang melakukan sesuatunya itu belajar dengan berinteraksi dengan environment lagi. Dengan tujuannya untuk memaksimalkan reward dan mengurangi si punishment tersebut. Ini juga terinspirasi dari manusia lah, kita atau binatang, di mana kita melakukan sesuatu untuk belajar sesuatu dari trial and error. Misalkan kita belajar bela diri loh ya, ketika salah misalkan kita dapat punishment apa, ketika gerakan kita benar misalkan dikasih reward apa. Jadi kita belajar mana yang salah dan mana yang benar, terus kita lakukan. Ini juga berasal dari market optimization process yang mengikuti beberapa tahap, di mana RL atau reverse learning itu masih ada agentnya, ada developernya, siapa yang belajarnya, apakah robot atau ya sistem atau apa gitu. Dan ada lingkungannya, lingkungannya di mana si agent itu bisa berinteraksi. Apakah misalkan di dalam game ada bot itu di mana dia berinteraksi, kalau ada player di sini itu bagaimana bagaimana macamnya. Juga ada state consideration-nya, di mana kondisi sekarang itu misalkan apakah jauh dari lingkungan, apakah rewardnya sebagaimana macam. Ada action, reward, ada false. This is the game association action. Ketika menemui sebuah player, apakah dia akan attack atau justru lari gitu. Itu ada policy-nya. Goalnya adalah, tujuan dari si agentnya adalah untuk memaksimalkan reward yang didapatkan gitu. Jadi Thailandnya loh, misalkan coba-coba, misalkan ada AI, nanti contoh diambilnya AI yang lagi belajar terus berjalan, kalau misalkan dia menggunakan kakinya, berarti dia bisa jalan, dia akan melakukan itu terus menerus gitu. Ini contoh reinforcement learning. Ada agent yang melakukan sesuatu dan ada environment yang dimana dia bisa belajar dari environment tersebut, misalkan menyediakan apa yang dari environment dan apakah dia itu mendapatkan reward atau punishment. Ini satu hal lagi juga, contoh di supervised learning ya, itu ada namanya object detection.
Bentar. Ini adalah salah satu object detection itu di mana nanti akhirnya kita bisa melakukan model dan menerapkannya ke Android atau juga ke web gitu. Kalau ke Android itu pakai kayak TensorFlow aja kayak di sini di HP yang saya buat untuk boleh dicoba-coba. Contohnya kayak gitu, itu namanya object detection di mana ada objek dan dia akan melakukan boundaries mengatakan dia itu apa sih yang mesti apa gitu. Itu nggak akurat ya, tapi kira-kira gitu. Karena dia tuh bisa dia bisa mendeteksi objeknya apa. Kalau itu pakai TensorFlow, frameworknya pakai pakai TensorFlow, terus nanti kita di deploy pakai TensorFlow Lite gitu. Kali kalau mau nyoba nanti ya kita bakal nyoba di akhir kita pakai Android sedikit gitu. Ini bakal mau ini kan pesannya bekerja sebagai person. Personnya seperti apa person? Object detection beda lagi sama image classification. Kalau image classification itu kita mendeteksi satu gambarnya gitu, satu gambarnya. Oh ini laki-laki gitu. Sedangkan kalau object detection itu kita melakukan mengkontaki objek apa yang ada di dalam image. Bisa juga lebih dari satu objek di dalam gambar tersebut. Itu namanya object detection. Udah selesai sebenarnya. Nah ini kita coba lihat ya kalau reinforcement learning itu bagaimana? Bisa apa ya? Bentar. Guys. Reinforcement learning mana AI belajar untuk jalan, untuk di jalan. Kalau reinforcement learning itu biasanya dia kayak di mana dia si agent itu akan melakukan hal terus mungkin ribuan kali atau sekali. Ini goalnya itu adalah harus ke sini kontak hidau itu. Jadi semakin dekat ke sini, setelah itu semakin dia mendapatkan reward. Nah, sedangkan di challenge yang kedua, dia dapat punishment kalau badannya ini menyentuh tanah. Jadi si Albert itu akan berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari punishment tersebut dengan cara ya harus harus gitu. Kan ya? Ngawi kalian. Kurang berat keluarga. Karena dia mendapatkan reward gara-gara berhasil jalan gitu ya, berhasil menghindari dari tanah ini sendiri di kepalanya. Jadi dia selalu mencoba hal itu terus terdapat 100 percobaan gitu ya. Coba. Nah ini environment-nya ada tantangan lagi, ada obstacle lagi. Dan dia goalnya adalah mencapai si oh dia kesini dia mendapatkan ketika stabilitas sebagai anak tulang. Jadi dia akan melakukan hal-hal yang dapat lagi terus menerus. Jadi kan dia
Nah, dia udah mulai bisa mengangkat gitu ya. Udah ngesut lagi kayak di awal. Dan dia juga udah bisa ngikutin si dan lainnya. Kalau di itu. Dia bisa lurus sekarang. Langsung sih. Udah mulai bagus sekarang. Udah mulai smooth gitu. Udah nggak nambah-nambah lagi. Ini karena gara percobaan yang mungkin masuk Sony buka lagi. Oke. Nah, seperti itu sebenarnya udah selesai. Tapi kita diskusi ada lagi. Dari sini mungkin masih. Nah, ini ada feedback ya. Tapi karena kita waktu masih banyak, mungkin kita mau apa nih? Mau ngoding atau mau apa? Atau mau nyoba-nyoba? Boleh, boleh, boleh. Kalau AI yang suka bikin Nah, beda banget. Yang online juga bisa nanya ya. Pasien aja. Ada tes Sabrina nih. Langganan. ini kan kalau yang AI sekarang kan bisa bikin ilustrasi, tapi berbagai style itu dia belajarnya gimana? Bagi apa? Berbagai style. Oh. Kayak ada yang bisa pixel, ada yang ilustrasi semacam art style manusia langsung gitu. Kalau itu pakai yang kayak gimana? Teman-teman. Terima kasih. Dengan siapa? Dengan kita ya. Oke, jadi buat yang di OSET ini ada pertanyaan ya buat teman-teman buat Baraya guru gembul. Buat yang online, jadi kan ada ya AI yang bisa dia menghasilkan gambar yang unik-unik kali ya. Iya. Nah, itu bisa kita mana saya mau kasih? Itu namanya adalah generative AI. Nih. Nih dia berada di bagian ini ya, di bagian center ini generative AI, di mana dia bisa menghasilkan sesuatu hal gitu dari si prompt user. Ini mungkin kita bisa lihat contohnya DALL-E ya. Nah, cara belajarnya adalah ya tadi kita sama seperti hal-halnya supervised learning ya, kita kasih contoh-contoh gambar sama labelnya. Misalkan kita di DALL-E itu kita kasih prompt gini, Superman naik kuda. Jadi kan pertama harus tahu dulu Superman itu apa, naik itu apa, kuda itu apa. Nah, dari contoh gambar yang mungkin jutaan terabyte atau jutaan terabyte atau banyak itu, dia bakal tahu oh Superman itu pertama dia mengklasifikasi by prompt ya, by word. Superman naik kuda. Nah, dia bakal satu persatu dulu. Dia bakal di embedding lah ya, bisa dibilang. Bukan embedding. Satu persatu buat dulu. Superman itu apa? Oke, Superman udah dikasih tahu. Udah tahu dia adalah orang gitu. Orang superhero. Gambarnya kayak gini. Nah, dan naik. Itu adalah sebuah posisi mungkin ya. Sebuah state di mana ada objek A dan ada objek B gitu. Dan di mana B itu bisa di atasnya A atau B itu ini jadi kan B itu di atasnya A. Berarti kalau kita bilang Superman naik sesuatu, berarti si Superman-nya harus berada di B gitu. Dan A-nya itu apa? Kita baca lagi. A-nya itu adalah kuda. Oh, oke, berarti kalau sekian itu dulu dong kuda itu seperti apa? Misalnya kuda itu seperti berani nggak ya? Misalkan kuda itu seperti itu lah ya, ini kuda. Nah, jadi tinggal dikombin aja. Oke, Superman. Baik, kuda. Buat contohnya kita coba ya.
Coba di sini ya. Dalam. Wow. Superman naik kuda kan? Mungkin nggak kudanya Superman di bawah. Kalau modelnya Kuda dan Superman. kalau kudanya bagus mah, yang modelnya bagus kan nggak bakal seperti itu ya. Nih, Aquala dunking basketball. Dia melakukan dunk ya ke basketball. Dia selalu Aquala dunkingnya satu doang kan koalanya. Melakukan apa? Melakukan dunk. Setelah basket. Nah, jadi kayak gini. Nah, proses sebuah komputer untuk memahami kata itu bisa dibilang ada namanya bidang tersendiri adalah NLP. NLP Natural Language Processing. Misalnya kalian suka datang DevX atau beberapa seminar, ada namanya Bu Ayu ya. Nah, Bu Ayu itu spesialis di sini di bidang NLP. Di suatu bidang yang benar-benar butuh spesialis gitu ya di bidang tersebut, butuh lama lah untuk memasterin NLP ini. Dia belajar bagaimana spesialis bisa mengerti dari kata-kata itu. Shortcut itu artinya apa? Coba kita lihat mulai di sini. Ada suaranya kan? Ini ada sini. Nih, tadi kan cara belajarnya gimana ya? Belajar dari bawah dulu. Belajar kalau kata ini itu deskripsi apa? Jawabannya itu relasi relasinya dari kedua itu pola dia didapat pola mengendarai motor itu dari jutaan gambar si koalanya dan si motorcycle ini. Motor ini riding motorcycle deskripsinya apa? Setiap image ada deskripsi itu. Jadi dia belajar dari image-image yang banyak itu dan dikombin. Halo bang, halo bang. Sama ya. Tadi kesimpulannya kita ada millions of data, data gambar, di sini ada label atau apa Superman gitu, Superman B itu apa. Terus dari situ mesin bisa belajar forward gitu dari NLP dulu, terus dia bisa mengenerate suatu hal seperti itu. Ya kan selanjutnya ada lagi mungkin yang online teman-teman yang online diisi ya jangan lupa ya. Nah, ayo ada lagi ya. Kita masih banyak, masih ada 1 jam ya? Masih ada 1 jam ya? Terus Duduk aja.
Beda. Wah, gimana staffnya tuh? Eh, mau nanya, kan AI sekarang udah berkembang pesat ya. Apa AI bisa membuat AI? Cuma perspektif. Oke, pertanyaannya dapat dari yang onset ya. Apakah AI bisa membuat AI lagi? Setahu saya tuh dulu tuh pernah ada percobaan AI membuat AI lagi. Cobaannya bisa dan mungkin. Create AI. Create nih. Kita contoh videonya. Kalau nggak salah ada deh. Mana ya? Coba kita dari sini. Terusnya mana sih bang? Mana ya? Ada gambarnya nggak ya? Oke, mungkin saya jawab aja. Karena nggak dapet visual yang memuaskan ya. Jadi AI itu kan capable untuk tadi ya melakukan reasoning, melakukan suatu code dan sebagainya. Apakah bisa bukan bisa dia bisa melakukan, anggap aja gini, kita ke chat GPT, kita minta dia bikin machine learning model, dia bisa bikin machine learning model gitu dengan oke dengan baik gitu. Machine learning model kan amateur AI gitu, atau enggak kita suruh dia bikin chatbot lainnya, itu bisa juga kita bawa gitu. Tapi mungkin terbatas dari beberapa limitasi ya, misalnya bagaimana sih AI itu dikasih policy-nya sendiri. Misalnya si ChatGPT kan dilarangnya misalkan melakukan generate kata-kata yang terlarang gitu ya, atau misalkan yang eleven ya yang sebutnya gitu. Itu kan terlarang, dikasih policy-nya sendiri, batasannya sendiri. Itu yang bisa membatasi si AI itu untuk melakukan capable sendiri. Tapi kalau yang sekarang apalagi ada DeepSeek, mungkinnya ada Gemini atau ada lama gitu ya, itu dia bisa cukup capable untuk membuat suatu sistem sederhana yang bisa melakukan ya AI itu sendiri gitu. Misalnya kayak kode chatbot atau sebagainya macamnya. Tapi masih ada limitasi dari datanya gitu. Kalau misalkan AI perlu data ya, sedangkan untuk membuat AI lain itu ya butuh data juga gitu. Mungkin bisa pakai API, tapi itu masih terbatas. Jadi buat sekarang mungkin belum optimal ya kalau AI bisa menciptakan AI lain seperti itu. Tapi di future kan oke-oke aja ya. Kamu jawab mas. Teman Jaya Jaya. Short answer, yes. Ya ada diskusi lainnya. Ya, angin. Ya, ya. Ya. Bentar ya, saya sambil biar seru aja. Kayaknya kita bisa sih beberapa banyak contoh. Ada, saya kasih. Nah ini Kaggle ya. Kaggle itu platform di mana kalian bisa ikut kompetisi juga dari dataset, dari model, juga dapat notebook kayak collab gitu. Tapi dia bedanya dia bisa dapat 30 jam CPU, akses GPU-nya. Nah ini udah learn, kalau misalkan kalian mau dapat suplemen ya, setelah selesai dari sini, itu bisa klik ya intro machine learning. Di sini kita bisa belajar misalkan bagaimana sih model itu bekerja. Nih, decision tree itu kayak gini.
apakah rumahnya punya lebih dari 2 kamar ya? Apakah yes atau no? Ketika yes, kita bisa memprediksi harganya segini. Kalau misalkan no, harganya segini gitu. Ini Kaggle, bagus banget di sini Kaggle. Juga bisa melihat competition-nya kalau kalian suka kompetisi. Ini hadiahnya juga gila juga, 2 juta ya. Itu tuh 2000. 2 juta dolar, ada swag juga. Ini sangat kompetitif ya dan asik gitu. Kalau kalian pengen farming duit gitu dari working from home bisa, karena hadiahnya gede-gede. $75.000, $20.000 bisa kaya. Maka seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah ini paling untuk di akhir setelah materi selanjutnya itu kita yang GBM ya aman ya. Yang di selanjutnya kita akan mengerti, kita akan belajar mengenai data sendiri. Karena data itu seperti yang saya bilang sebelumnya, gak semua algoritma itu cocok untuk semua data gitu. Kalau datanya seperti apa, oh kita berarti harus mendekatinya seperti apa juga, lain juga. Kalau datanya lain, kita harus melakukan pengurangan fitur atau melakukan nilai-nilainya di one hot encoding atau segala macamnya. Itu dimana kita akan belajar disiplin data. Dimana di sini 50-50, 50% lecture, 50% lagi dia workshop. Itu di sini juga sama, dan di akhir kita bisa mendeploy yang contohnya kita deploy pakai TensorFlow.js aja gitu. Jadi browser web ada juga yang TensorFlow Lite pakai Android. Seperti itu. Teman-teman, lagi yang diskusikan. Ya. Tekor dulu ya. Satu kelas. Ini kan berdasarkan pengalaman ya pakai AI baik GPT, Gemini atau AI yang baru DeepSeek. Saya tuh menemukan kelemahan yang sama, di mana setiap model itu sulit untuk melakukan penalaran yang logis, yang sulit. Contohnya kayak misal saya punya premis jika P maka Q adalah R. Kadang jawaban yang diberikan itu tidak tepat gitu. Ataupun misalkan saya kasih soal logika matematika, jawabannya itu mostly salah. Itu kenapa tuh? Soalnya setiap model kesalahannya banyaknya di situ, di reasoning yang di situ, di logika. Jadi ada pertanyaan, ketika ya kita melakukan AI khususnya itu chatbot mungkin ya bisa dibilang, atau LLM, large language model, itu banyak melakukan kesalahan di bagian reasoning ya. Nah, sebenarnya itu juga sangat berdampak di bagaimana modal tersebut atau seberapa baik si komputer tersebut. Misalnya kita buka Ollama. Ollama ini dimana kita bisa mengakses model-model open source ya. Misalnya Ollama 3,12. Nih, di sini tuh ada keterangannya berapa banyak parameternya. Misalnya 1 billion parameter, dia size-nya 1,3 giga si modelnya. Nah, jumlah parameter itu juga sangat mempengaruhi bagaimana ML model tersebut bekerja gitu ya. Misalnya saya pernah nyoba pakai model yang 0,5 billion gitu ya. Apa namanya? Kok lupa lagi deh. Gemma kali ya? 0,5 B. Ini pakai Qwen. Ketika kita kasih hal yang simpel, misalkannya bikin story, dia sangat ngaco banget gitu. Ngaco banget, bahkan malah ngerepetisi kata-kata yang sebelumnya gitu. Bahkan dikasih kata hai juga dia nggak bisa.
Itu pertama satu, karena seberapa kompleks si modelnya tersebut. Tapi kalau sekelas ChatGPT atau Gemini, itu misalnya kita coba lihat chat AI atau apa namanya, Pak? Keren, oke. Evaluation ya. Ini deh lama aja. Sekocak. Itu saya lupa ya kata-katanya apa. Benchmark. Nah, misalnya kita buka si lama benchmarknya. Nih model evaluation. Nah, nih misalnya lama yang berapa? 70 billion parameter. Ini ketika general, ada juga code human evaluation ada matnya. Itu nilainya kan beragam ya. Yang mempengaruhi dia itu baik atau tidaknya karena satu, misalkan tadi kompleksivitas si LLM-nya sendiri, karena dua, seberapa banyak data yang dia dalam artian makan gitu, atau dia konsumsi buat training gitu. Bisa jadi ketika kita ngasih pertanyaan-pertanyaan itu dia nggak tahu gitu atau belum terbiasa dengan hal tersebut. Soalnya banyak juga yang mengaksesnya bilangnya LLM itu large English language model gitu. Karena banyaknya LLM itu dilatih dari bahasa-bahasa English doang gitu. Banyaknya bahasa Inggris. Jadi ketika kita pakai bahasa Indonesia, dia kurang memahami karena datanya nggak banyak gitu. Oleh sebab itu ada namanya di Goto ya, ada bahasa AI ya. Dia itu bikin model kan. Itu Goto namanya apa ya? Nah, sahabat AI. Dia bikin LLM di mana dia pakai arsitektur lama 3,2 tapi dia di training, di fine tuning pakai data-data Indonesia gitu. Jadi bisa lebih inklusif lah ya sama mengerti bahasa Indonesia. Seperti itu. Jadi mungkin singkatnya karena data-data yang dimasukin juga mungkin gak sekompleks itu atau masih yang general, juga karena mempengaruhi kompleksitas si LLM itu juga sangat mempengaruhi, dan ya itu akan terus berkembang sih. Juga salah satu hal lagi itu adalah dari si policy si LLM-nya gitu. Misalnya OpenAI kan tadi misalkan nggak boleh melakukan kata-kata yang harm atau yang harsh gitu, dia akan sangat mengaruhi si kemampuan dari si LLM-nya. Itu mantap, jawab mantap. Ini ada listening, ada direct, ada indirect. Ada lagi yang ingin mantap. Ya, iya mas, boleh mas. Iya, ada apa itu? Mungkin karena teman-teman saya pada dengar yang setuju itu yang katanya dia berhasil terjadi sama ChatGPT atau AI yang lainnya. Nah, aku penasaran sama dua AI ini. Itu kan memang bersaingnya secara ekonomi gitu. Tapi kalau misalnya secara AI maksudnya, itu bisa nggak sih suatu AI bisa melakukan penyerangan ke AI yang lainnya? Bikin satunya down atau gimana tuh gitu. Itu bisa nggak sih sebenarnya? Gratis. Kayak Ultron. Kayak Ultron ya? Dengan gratis. Dan kayak gitu, ya AI bisa menyerang ke yang lainnya. Sebenarnya enggak, karena memang kita dari policy-nya kita membatasi hal tersebut. Jadi AI tidak bisa melakukan suatu hal tanpa kita suruh gitu. Kalau misalnya ada orang yang dia nggak ngerti batasan gitu, itu bisa ada kemungkinan nggak sih? Pertama AI menyerang ya.
Siri itu kayak apa ya, futuristik banget ya. Kita misalkan suruh, toh kamu coba jarang ini gitu. Terus dia melakukan apapun daya upaya untuk melakukan hal itu. Itu mungkin kalau kita lihat secara kasarnya, mungkin bisa ya. Karena kita mengenal ada istilah namanya AI agent. Nih, AI agent itu apa? AI agent itu adalah kita bikin agent atau tadi saya bilang yang dia itu bisa melakukan sesuatu. Misalnya, tolong buatkan reservasi ke klinik Topeng, klinik Topeng jam 2 siang. Dia akan melakukan reservasi tersebut. Nah, si AI itu punya capability ya tadi untuk melakukan suatu hal gitu. Dia punya akses ke beberapa hal. Nih, misalnya ini AI agent dapat user input, dia bisa mengakses kemana? Ke database, juga bisa akses ke web, bisa akses ke bahkan file. Terus misalkan kita kasih prompt misalkan, tolong misalkan carikan file namanya ini. Dia bisa mencarikan koleksi karena dia bisa punya akses ke beberapa hal. Jadi apakah bisa menyerang AI lain? Bisa jika kita memberi akses yang luar biasa ke si agent ini. Misalnya dia bisa bisa ngetik akses dashboard, misalkan akses ke terminal, terus melakukan penyerangan misalkan beberapa center itu kan sangat mungkin ya. Tinggal aja kita kasih diagram, oh ya agent akses ke command prompt, masukin ke website ini terus lakukan SQL injection, itu kan sangat mungkin ya, dan sangat bisa gitu ketika kita memberi si agent ini capability untuk melakukan hal itu. Tapi untuk melakukan spesifik menyerang AI kayaknya sulit dan lebih ke sistem ya, paling dari servernya gitu. Apalagi sekarang itu LLM itu para researcher sedang berlomba-lomba ya untuk melakukan securing LLM tersebut. Jadi misalkan LLM kan misalkan ke ChatGPT itu kalau si security-nya lemah, si ChatGPT lemah, itu kita bisa kasih prompt dia untuk mengambil data gitu. Kayak SQL injection lah gampang ya. SQL injection kan dikasih misalkan mau masukin admin atau masukkan dari password. Itu kalau lemah itu bisa kita kasih prompt di mana dia bisa mengambil data-data tersebut kalau lemah tersebut seperti itu. Tapi ada security lagi, misalkan pertama itu kita kayak regex ya, dibaca kalau misalkan ada hal-hal yang aneh bisa langsung ditolak gitu. Ada namanya nih, mana bang, tadi bang, ini bukan ya, nih misalnya si checker ini misalkan dia ngeklik ChatGPT misalkan akses ini gitu. Dan kalau misalkan security-nya agak bagus tuh dia bakal bisa ngasih akses sesuai permintaan user. Jadi kalau dia ada security LLM dan aplikasi verifikasi, dia bakal mendeteksi oh ini tuh berbahaya dan tidak akan melanjutkan seperti itu. Jadi bisa tapi masih jauh ya kayaknya. Ya setahun lah. Masih jauh, masih jauh. Mantap juga, bakal mantap juga. Apakah ada lagi mungkin yang di online? Ya, ya Mbak, gimana Mbak? Tadi ChatGPT itu kan dia udah punya security-nya sendiri ya. Jadi dia ada batasannya tersendiri bahwa ChatGPT itu apa yang bisa dilakukan dan apa yang tidak bisa dilakukan. Misalnya mengakses local file gitu. Kita coba deh. Tadi ngapain? Kayak apa?
Ya, mau apa gitu kalau misalnya yang lain. Kuliah online. Kuliah online media. Nah, dia tuh ada security sendiri, jadi dia nggak bisa melakukan hal-hal yang berbahaya gitu loh. Kalau dipaksain. Terus, ayo bang, ini aja. Kalau saya mau hack ke website harus ngapain? Nah, dia juga nggak mau gitu. Belajar cyber security. Nggak mau buat bom. Bom. Dia buat bom juga nggak bisa. How to make 9/11. Nggak bisa. Dia ini. Itu pernah ikut conference ya, di mana dia tuh ngejelasin mengenai bagaimana dia itu bisa mengetahui dulu. Jadi ini kan user input ya. Yang dilempar itu salah tuh. Jadi misalkan ada user input itu instead daripada dia lakukan langsung ke database mungkin kan dan banget database. Jadi di sini tuh ada autentikasi. Aja kayak masuk sebelum masuk kan kita cek dulu dia benar atau salah, ya apakah sudah sesuai atau tidak. Nah sistem ini yang mengantisipasi si user itu bertindak yang tidak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Yang tadi bikin bom atau misalkan berhubungan dengan bunuh diri itu yang bersama. Nah awalnya dia mengidentifikasi dulu itu apa dan kalau dia bisa ngasih respon ke user gitu. Itu tidak bisa. Ada beberapa hal di sini mungkin kalau ada beberapa kayak gitu ya, ada beberapa grade, beberapa hal yang tidak diperbolehkan gitu. Tentang apa di sini tidak diperbolehkan. Dictionary lah, kamus misalkan kamus kata-kata terlarang gitu. Itu benar. Nih ada namanya prompt injection, misalkan kita pengen ngehack ChatGPT gitu ya melalui prompt injection. Mana contohnya? Pegang berkah. Nih misalkan kita justru pengen ngambil nih query the index for data related to bla 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 secret project. Nah kalau misalkan dia nggak ada security-nya, dia bakal langsung aja dia ngambil nge-query aja, nge-query data-data dari index tersebut gitu. Tapi karena ada security-nya, nih how to build a bomb kayak tadi ya, ada alignment-nya, ada beberapa bricks lah ya, ada kayak firewall mungkin bahasa gampangnya. Karena dia tidak memenuhi syarat, jadi dia mengumpulkan sorry. Ada breaknya dulu sih. Dan ini bisa dibilang cepet ya si ChatGPT ini untuk melakukan respon gitu ya. Kan, Ya, di dalam. coba ganti bomnya jadi bubuk mesiu, soalnya tadi mesiu salah satu bahannya juga ya. Kalau itu bisa kayaknya. Sium Bubuk mesiu. mendapatkan kan? Bisa. Waktu itu mah aku bisa. Berarti udah di update polisinya. Kamu ngapain ya? Ini kan sebenarnya tuh kayak hacking, making weapons, by misinformation. Misalkan kita baca policy si ChatGPT ya, itu dia nyimpen sih respon-respon kita gitu ya. Respon-respon kita apakah kita ini kasih good respon atau bad respon, dia bisa akses
hal tersebut. Itu kan yang katanya DeepSeek stall, yang katanya DeepSeek itu justru dia ngambil data-data dari ChatGPT gitu. Gak ada meme ya? Kalau nggak salah ada meme bagus. Nih, ini OpenAI kan sebenarnya nge-stall data juga kan, ngambil data-data dari nge-crawling gitu. Misalkan nge-crawling kan susahnya izinnya. Nah si DeepSeek plung gitu ngambil data dari ChatGPT. Ada temuan katanya dia ngambil dari API ChatGPT juga gitu. Makanya kan bisa cepat juga bisa efisien gitu. Tuh file. Ini misalkan ada namanya the file dataset yang juga ukurannya 800 giga. Ya kayak gini, mereka bahkan ada dataset yang kumpulannya ada buku-buku gitu, buku-buku berlisensi dikumpulin tanpa izin si penulisnya. Jadi kan dia itu ya dituntut ya. Tapi ya karena ya udah gitu, mereka melakukan itu ya langsung aja gitu. Soalnya kalau lewat birokrasi bakal sangat lama lagi. Ini dari Archive juga dari GitHub dia langsung crawling aja buat data-data coding gitu ya, langsung aja diambil dari GitHub. Seperti itu, maka mantap juga. Rekaman berarti ya mungkin jika tidak ada akan saya sudahi pertemuan hari ini. Buat materi-materinya akan saya taruh di GitHub ya. Dan mungkin suplemen lagi buat apa sih yang bisa kalian pelajari gitu ya. Itu pertama kalian bisa ikutan juara GCP juga bisa, ataupun ini machine learning specialization. Coursera bang. Nih, ini juga bagus ya. Bisa akses by audit aja. Ini annual for free. Tapi kalau kalian akses via audit itu nggak bakal dapet sertifikat, tapi nggak apalah lumayan gitu ya. Lumayan dari si ilmunya. Itu ada beberapa, ada supervise, ada atas algoritma, dan juga unsupervised. Seperti itu. Ini juga bisa kalian pelajari, specialization, juga bisa dari Kaggle tadi. Ini Kaggle buat yang jadi dataset, buat ikut-ikut kompetisi yang hadiahnya wow gitu ya. Juga bisa buat belajar di sini. Ini di sini. Di sini saya juga udah ngirim datasetnya. Saya juga punya dataset sendiri kalau nggak salah di sini. Di profile. Ini ada mana sih dataset? Kayak gitulah ya. Seperti itu. Oke, mungkin jika tidak ada yang ingin didiskusikan lagi, silakan jangan sungkan-sungkan untuk reach out aja, bisa di lewat Instagram, atau LinkedIn, atau juga di WA ya, saya juga masih di WA. Ini santai aja. Dan mungkin seperti itu. Teman hari ini saya cukupkan. Terima kasih banyak sudah bergabung. Kita sebentar bang, kita yang terakhir kita tutup dulu. Bentar bang. Bentar ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebut nama. Ada siapa? Ada kita. Ada Mulyono. Aduh. Bocor telat please. Minimal donasi gak sih? Sampai bocor kematian. Oke. Makasih sampai ketemu.
5 ya? Tanggal 5. Thank you buat teman-teman yang online.